Adalah sebelum kita memulai kita ini itu pengajian kemudian pengajian kita itu biasanya sebulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi untuk lebih berkahnya dan lebih untuk kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, mari kita bersama-sama kita semua khusus ala tadi yang berkualitas berkualitas dibarakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kepada jemaah taklim, ibu-ibu di Masjid Baitur Rahman yang kami hormati dan kami muliakan, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan, terkhusus nikmat iman Islam bagi kita semua, sehingga kita dapat hadir di Masjid Baitur Rahman PKDT ini yang insyaallah untuk acara pengajian yaitu taklim rutinan mingguan ibu-ibu di Masjid Baitur Rahman PKDT ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan hidayah untuk selalu tegak dalam acara pengajian ini. Karena apapun sangat luar biasa dalam pengajian, mengadakan pengajian ataupun mengadakan majelis zikir, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi pengajian ini jangan dianggap enteng atau remeh, karena sangat luar biasa. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2570. Jadi ini hadis sahih, sangat luar biasa, sangat bermanfaat insyaallah, karena mengadakan pengajian lebih lagi pengajiannya mingguan ya. Kalau biasanya itu bulanan sampai 2 bulan 3 bulan itu biasanya. Bulanan ada juga, alhamdulillah. Luar biasa. Ini suatu jalan sesuai yang dikatakan oleh Nabi, jalan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin.
Dan tak lupa pula kita aturkan salam kita selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan dan yang kami hormati yaitu pengurus masjid Baitur Rahman PKDP dan juga kepada pengusaha Imam Khatib Bilal Al-Gharim, walaupun mereka tidak hadir, namun tetap kita perlu menghormati dan memuliakan para mereka semua, karena termasuk pengurus dalam memperjuangkan tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Kepada jamaah taklim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman PKDP, dalam hal ini karena tidak lama lagi insyaallah besok itu sudah masuk bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Jadi sebagai tema kita yaitu tentang mengenal bulan haram. Itu ada bulan haram. Bulan haram ini artinya bulan yang mulia, terhormat, istimewa dan sangat agung sekali. Namun tadi saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zamzami, alamat desa Dataruyung, bersama putra saya yang ketiga yaitu Mubarak itu hadir. Itu setiap acara itu selalu ambil dokumentasi kita itu. Jadi ini adalah merupakan suatu kehormatan bagi kami. Terus terang saja sebelum saya belum layak meminta dengan saya, karena saya juga masih ikut mengaji, masih menuntut ilmu kepada yang sudah tahu, kepada Habib Muhammad kita. Namun tetapi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, balagani walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, baik untuk diri saya maupun kepada jemaah sekalian, kepada seluruh pengajian. Dan juga hadis Rasulullah mengatakan, berbincang sesaat tentang ilmu agama lebih disenangi daripada sholat sunnah 100 rakaat. Jadi kalau kita untuk mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat mungkin sangat berat bagi kita. Tapi jika kita berbincang sesaat saja, namanya sesaat paling kita 5 menit 10 menit. Kalau sudah lewat dari 10 menit sampai 15 menit ke atas, itu bukan sesaat lagi namanya. Itu sudah hitungan waktu. Itu saja sangat luar biasa ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke tema kita yaitu tentang mengenal bulan haram. Hadirin kepada jamaah taklim ibu-ibu dan Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama perhatikan menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 sebagaimana pelajaran kita bersama dalam sore hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Artinya, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam perputaran 1 tahun pada sisi Allah ialah berjumlah 12 bulan. Itu semua merupakan ketetapan Allah sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Itulah di antara bentuk ketetapan aturan agama Allah yang pokok ini. Maka janganlah kamu sekalian menganiaya diri kamu sekalian dalam 4 bulan haram tersebut. Hadirin jamaah taklim
Batu Rahman tiga-tiganya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Buddha punya kalender sendiri sebagai identitas mereka. Orang Hindu juga memiliki demikian. Orang Konghucu juga demikian. Nama-nama April, Oktober, Desember adalah di antara nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Yang lebih jelasnya adalah kalender orang Kristen. Walaupun demikian, dikenal dengan kalender nasional yang sebenarnya bangsa Indonesia sendiri tidak punya kalender yang asli buatan dan hitungan Indonesia. Itu semua tidak ada kaitannya dengan Islam. Artinya, jika ada di antara kita yang tahu hari ini tanggal 20 Desember tahun 2025 misalnya, maka tahunnya tersebut tidak akan dinilai ibadah dalam Islam dan tahunnya juga tidak tercela. Tetapi jika kembali kita ingat isi firman Allah yang tadi sudah disebutkan, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, jumlah bulan dan nama-namanya yang telah Allah tetapkan sejak sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini berjumlah 12 bulan dalam tiap tahunnya. Yang kedua, nama-nama bulan yang telah Allah tetapkan tersebut sebagai bentuk salah satu syariat dalam Islam. Artinya, jika sekarang kita tahu hari ini misalnya tanggal 1 Rajab tahun 1447 Hijriah, maka tahunnya tersebut bernilai pahala jika disertai dengan bentuk pengagungan terhadap ajaran Islam. Dan yang ketiga, dari 12 nama bulan yang Allah tetapkan tersebut, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Haram itu artinya mulia, terhormat, agung dan istimewa. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW bahwa 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hadirin jamaah taklim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok pada hari Minggu itu sudah memasuki 1 Rajab. Jadi berkenaan dengan tema kita pada sore hari ini yaitu tentang bulan Rajab. Karena masih dihitung masih kena dengan 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Di antara bulan haram yaitu yang saya sebutkan tadi yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka ingatlah saat ini sebentar lagi dan insyaallah besok kita akan memasuki bulan istimewa yang mulia, agung dan terhormat, yaitu bulan Rajab. Pesan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36 tersebut berbunyi, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu sekalian menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 ini. Artinya disebutkan dalam beberapa tafsir, hendaknya amal soleh apapun bisa lebih ditingkatkan dan dibenarkan. Karena pahala amal soleh apapun yang dilakukan di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya. Jadi mari mulai besok kita perbanyakkan amal-amal ibadah kita, khusus ibadah yang wajib dan juga ibadah yang sunnah. Karena apa? Karena itu semua bernilai berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita membaca zikir setelah salat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu tidak sama dengan bulan-bulan biasa. Karena di bulan Rajab termasuk di 4 bulan yang haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran
ganjaran dan pahalanya. Kepada ibu-ibu jamaah taklim, Masjid Rahman, hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama selalu meningkatkan amal soleh, amal kebaikan apapun bisa lebih kita tingkatkan dan kita benarkan lagi. Karena kita tahu amal soleh apapun yang kita lakukan di bulan haram dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan hari-hari di bulan haram ini berlalu begitu saja tanpa ada perhatian kita terhadap amal-amal soleh. Apapun yang bisa kita lakukan dari amal-amal soleh, segera kerjakan dan dosa-dosa segera kita tinggalkan. Dan mari kita perbanyak taubat mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, secara khusus amalan-amalan tertentu pada bulan haram, Rajab dan Dzulqa'dah tidak pernah ada yang diajarkan oleh Rasulullah. Kecuali pada bulan haram Dzulhijjah ada amal soleh khusus, yaitu pelaksanaan kurban dan haji, serta puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan amal soleh pada bulan Al-Muharram yaitu puasa tanggal 9 dan 10. Selain itu tidak ada yang namanya puasa sunnah Dzulqa'dah atau puasa sunnah Rajab atau sedekah Rajab atau umrah Rajab dan lain sebagainya. Maka jika ada seseorang yang ingin berpuasa atau bersedekah atau ibadah lain-lainnya, maka ia cukup meniatkan dalam hatinya, ibadah ini saya lakukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah dan mengharap pahala berlipat di bulan Muharram ini. Amal-amal soleh adalah sesuatu ucapan atau perbuatan yang dilakukan dengan niat tulus ikhlas hanya karena Allah dan dilakukan sesuai contoh dari Rasulullah SAW. Ibadah adalah sesuatu yang bila dikerjakan atas perintah Allah atau Rasulullah bisa mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulullah. Maka mari kita pergunakan momen yang baik, mulai hari Minggu besok kita memasuki tanggal 1 Rajab, dan mari kita manfaatkan bulan haram ini dengan sebaik-baiknya agar di akhir kita bisa meraih kesuksesan dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada ibu-ibu jemaah taklim Masjid Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan Rajab perlu kita pertanyakan amal-amal ibadah. Kira-kira ibu-ibu, saya bertanya, pernahkah melakukan sholat sunnah tasbih? Karena sholat sunnah tasbih itu sangat luar biasa. Itu hadis sahih Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan pamannya Sayyidina Abbas untuk mengerjakan. Apa kata Nabi? Oleh paman kerjakanlah sholat sunnah tasbih walaupun 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Kalau tidak juga mampu setahun sekali. Kalau dia tidak mampu kerjakan seumur hidup 1 kali. Ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah, insyaallah saya senang mengerjakan itu, sholat sunnah tasbih. Karena manfaat dan ganjaran sangat luar biasa. Di antaranya 10 macam dosa-dosa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu dosa-dosa yang besar diampuni, apalagi dosa-dosa kecil tahu. Nah, itu sangat luar biasa. Dan juga kita perbanyakkan seperti sholat sunnah yang lainnya, karena amalan yang pertama nanti hisab yaitu tentang sholat. Sholat itu penentu bagi kita semua. Walaupun kita dalam kehidupan kita yaitu baik sama orang, itu sebagian banyak yang berpendapat itu. Berpendapat jika dia baik, tidak mengganggu, tidak menjahati orang lain, itu sudah cukup bagi dia. Namun tetapi itu tidak cukup.
jika sholatnya amburadul ataupun rusak. Jadi penentu yang pertama itu adalah sholat. Jadi di bulan Muharram, termasuk tanggal 1 bulan Rajab besok, itu kurang lebih 1 bulan. Selama 1 bulan penuh kita perbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerjakan amal-amal sunnah seperti sholat duha, mari kita usahakan mengerjakannya. Kalau tidak sanggup 4 rakaat, 6 rakaat ataupun 8 rakaat, minimal kita kerjakan 2 rakaat. Karena kalau dilihat terutama sholat sunnah duha itu ibaratkan kita bersejadah kepada diri kita. Mudah-mudahan kita tidak mudah, ya insyaallah yang kepada sholat duha kita tidak mudah sakit. Kenapa? Di dalam raga kita ini terdiri dari 360 sendi. Tempat penyakit itu di antara sendi-sendi itu. Tempat penyakit berdarah. Jadi insyaallah jika kita sering melaksanakan sholat sunnah duha, mudah-mudahan insyaallah kita bersedia dengan diri kita, itu termasuk sunnah yang dianjurkan dan juga itu juga mempunyai ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga amalan-amalan yang lainnya seperti sholat sunnah tahajud, jika itu biasa kita kerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, mari kita tingkatkan lagi di bulan Rajab ini nanti, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kejelekan juga jika dikerjakan di bulan haram ini, di bulan Rajab, itu akan dilipat gandakan juga oleh Allah, yaitu ya ganjaran dosanya. Nah, itu jelas ada timbal balik. Jika itu ganjaran yang banyak dilipat gandakan oleh Allah tentang kebaikan, dan begitu juga sebaliknya tentang kejelekan, keburukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kepada ibu jamaah taklim bagi Baitur Rahman, hingga dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pertahankan jika habis sholat 5 waktu, yaitu tasbih, tahmid dan tahlil dan takbir. Karena apa? Amalan itu sangat luar biasa. Itu jika kita rutin istiqomahkan, ada hadis Nabi mengatakan sama ganjarannya kita melaksanakan haji dan umrah. Itu sangat luar biasa. Setelah sholat kita kerjakan tasbih 33 kali, seperti subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jika bisa meluangkan waktu, kita tambahkan zikir la ilaha illallah itu minimal 40 kali. Dan juga mari kita bersama-sama bisa untuk memiliki atau membaca sholawat. Kalau dari kata ulama mengatakan minimal 300 kali dalam satu malam, itu minimal. Karena sholawat itu tidak akan tertolak, walaupun keadaan kita bagaimanapun, baik dalam keadaan suci, berhadas, itu akan diterima karena langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyakkan, terserah kita baca salawat apa saja. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bisa juga salawat Ibrahimiyah, bisa juga salawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu sangat luar biasa dan bagus sekali. Intinya di bulan Rajab ini nanti kita perbanyakkan, kita tingkatkan semaksimal mungkin, yaitu ya tentang yang sunnah-sunnah. Cuma yang wajib itu lebih utama lagi kita kerjakan. Kepada ibu-ibu jamaah taklim bagi Baitur Rahman, dikadati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ibu, karena kita sama-sama tahu, karena banyak saudara-saudara kita yang musibah seperti di Aceh,
kita banyak tertimpa musibah, itu juga di Medan maupun di Padang, bahkan di tempat-tempat yang lainnya. Ini ada doa yang khusus yang perlu kita bacakan. Ini sangat luar biasa, bernilai pahala bagi kita yang membaca dan juga untuk kebaikan bagi orang yang kita doakan. Kalau pulang masih banyak. Kalau yang ibu-ibu datang kita ibu kesibukan. Tapi yang kita luar biasa ajaran para walaupun orang ya orang orang tua dengan taklim yakin insyaallah kita sekolah yang luar biasa di sisi Allah. Jadi kita bahas dulu doanya itu. Jadi yang pertama itu doa saat tertimpa musibah atau saat bertaziah. Yang pertama ini jika kita yang tertimpa musibah. Jika kita tertimpa musibah, bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Muslim di nomor 1426 dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin yang tertimpa musibah, kematian, kesulitan, kebakaran dan musibah lainnya, lalu dia mengucapkan, melainkan Allah akan mengganti untuknya dengan yang lebih baik. Jadi bacaannya ini yang untuk diri kita ataupun di keluarga kita juga. Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu yang kita baca. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah aku pahala karena musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi untuk keluarga kita ataupun untuk diri kita sendiri, ini yang kita bacakan. Ini sangat luar biasa karena ini hadis sahih, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ganjaran yang kita baca ini sangat luar biasa ini. Makanya dianjurkan untuk membacanya jika kita atau keluarga kita yang terdapat musibah. Jadi dan juga yang kedua, jika yang didatangi ataupun kita bertakziah pada orang lain, misalnya yang musibah itu laki-laki, jadi bacaannya kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma julka fi musibatika wa akhlif laka khairan minha. Itu yang kita baca. Jika itu yang terdapat musibah perempuan, tinggal kita menggantikan ka-nya itu menjadi ki. Kita baca Allahumma julki fi musibatiki wa akhlif laki khairan minha. Itu cara bacanya. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepadamu pahala karena musibah ini dan gantikanlah untuk memberikan yang lebih baik daripadanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika musibah itu menimpa banyak orang,
Aceh atau di Medan, maka yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurhum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Itu yang kita baca, karena itu orang banyak. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka pahala karena musibah ini, dan gantikanlah untuk mereka dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi lebih baik dan kita usahakan untuk menghafalnya. Nah, insya Allah jika kita hafal, jika kita melihat atau mendatangi keluarga kita atau saudara kita yang terdapat musibah, kita bacakan. Insyaallah kami tidak kepada kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal yang kedua yaitu yang diucapkan saat melihat atau mendengar ada orang yang tertimpa bencana atau musibah. Dalam Sunan At-Tirmidzi halaman 3354 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat orang yang tertimpa bencana kemudian mengucapkan kalimat yang bawah ini, maka dia tidak tertimpa bencana tersebut. Jadi termasuk kita mendoakan orang yang mendapat musibah dan juga kita memohon kepada Allah juga tidak mendapat bencana ataupun musibah tersebut. Bacaannya Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa qaddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang diberikan kepadamu dan memberikanku atas kebanyakan orang yang Dia ciptakan. Ini yang harus kita bacakan. Jadi bacaannya Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa qaddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang diberikan kepadamu dan melebihkanku atas kebanyakan orang yang Dia ciptakan. Jika bencana tersebut menimpa banyak orang, ini terdapat bencana atau musibah untuk orang banyak. Jadi jika bencana musibah itu terhadap orang yang banyak, maka yang harus kita ucapkan yaitu Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi wa qaddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang diberikan kepada mereka dan melebihkanku atas kebanyakan orang yang Dia ciptakan. Jadi ini sangat luar biasa doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita semua sebagai temannya, sebagai bermanfaat bagi kita semua. Lebih lagi kita bisa menghafalkan. Jadi jika kita hafal, kalau kita bertemu dengan hal-hal yang seperti ini, tidak musibah atau bencana, kita bacakan doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada para yang musibah, dan juga semoga kita yang mendoakan semoga kita mendapatkan banyak pahala dan semoga kita dijauhkan dari bencana ataupun musibah tersebut. Kepada ibu-ibu jamaah taklim dan Ustaz Rahman PKDP dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ini sebagai penutup, walaupun ini sedikit yang kita
kita kaji dalam pengajian ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah ini tidak termasuk membahas ataupun berberikan tentang yang dikatakan karena sudah cukup lumayan waktunya, mungkin kurang lebih ada mungkin 30 menit mungkin kurang lebih itu. Insyaallah ini semua kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga majelis ini terus berjalan sampai ya detik terakhir dan berkata berkembang semakin banyak yang ingin mengadakan pengajian yang menuntut ilmu, karena sangat luar biasa sekali ya dalam pengajian, yaitu dalam ganjaran menuntut ilmu. Sebab saya sendiri masih terus karena guru kita Habib Abdul Rahman ini sering kritik juga, karena kalau balik ya Jakarta agak umur berdasarkan umur. Kalau seandainya dia menetap di sini mungkin boleh sendiri kak. Alhamdulillah. Tidak layak aku di sini. Cuman terus terang aja pahami ya dari guru kita untuk menimba ini dari beliau semuanya. Cuman sebenarnya kita karena buat Allah jadi kita sama-sama saling mengingatkan tentang kebaikan dan kesabaran. Jadi karena putrinya Rasulullah SAW, karena diperkenalkan dengan ibu-ibu, karena kita ya sama-sama tahu bahwa pekerjaan ibu-ibu itu sangat berat, pekerjaan di rumah dan sebagainya, kerjanya ya di kantor mungkin kan, jadi itu sangat berat dan sangat melelahkan. Jadi pada saat Rasulullah menang dari peperangan, jadi Nabi besar Muhammad SAW ini dia mendapat budak yang banyak. Jadi karena putri beliau yang bernama Siti Fatimah merasa karena kesibukan pekerjaannya yang berat di rumah beliau, yaitu pekerjaan mungkin beliau sendiri yang mengerjakan dari kerjakan semuanya itu, jadi terasa capek, ya pegal, dan terasa badan itu sakit-sakitan, karena itulah pekerjaan itu sangat berat. Jadi putri beliau Fatimah ini ingin berniat meminta kepada Nabi Muhammad SAW, meminta budak supaya ada pembantu beliau. Jadi Siti Fatimah ini mendatangi Nabi dan mengatakan keinginan beliau itu ingin meminta budak sahaya, karena Nabi besar mempunyai budak sahaya banyak karena menang dalam perang. Dengan dia Siti Fatimah ini sekiranya bisa meringankan beban pekerjaannya, itu pekerjaan yang di rumah. Mungkin merasa capek, lelah, pegal, sama yang dirasakan oleh ibu yang pada saat sekarang ini. Jadi apa kata Nabi, tidak usah meminta budak sahaya ataupun pembantu untuk membantu pekerjaan Siti Fatimah itu dan mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan yang lain. Cukup sebelum tidur bacakan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur. Insyaallah kata Nabi Muhammad SAW kepada putrinya, insyaallah besoknya segera kembali, pulih kembali, tenaga pulih kembali. Ini sebenarnya untuk ibu-ibu karena yang minta ini Siti Fatimah putri Rasulullah SAW. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin kurang ataupun tidak sesuai dengan harapan. Terus terang saja
Kalau saya itu Ustaz itu belum layak. Dari tampang saja ini udah tampang hancur. Iya. Tapi karena ini tadi sebagaimana Rasulullah sebutkan walau ayat, sampaikanlah kepadamu walaupun satu ayat. Nah, harapan kita semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua, berkhusus untuk diri saya sendiri dan berguna bagi ibu-ibu pengajian kami di semuanya. Karena apa? Jika ada kesalahan, kesilapan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada ibu-ibu, saya mohon maaf. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan dulu bani Adam kotor, setiap anak itu Adam itu berdosa. Al-insan mahalul kotor manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, pada hari Minggu pada hari Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2026. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan dalam kehidupan kita dan selalu mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nabiyyina Muhammad ya sayyidi amrul kabimatina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min fadli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'na wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal baghi wal sayyid wal mutasarrifata wa sayyid wal mi'ad ma zahara minha wa ma batana min baladina hadha khassa wa min buldan muslimin amalan innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa rahmatan fid dini wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa rahmatan min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'aana wa hasin muradana wa niyatana wa hajatana wa a'malana wa jami'a ibadatina ya mujibat sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang saya hormati, demikian tadi bersama dari Ustaz kita, walaupun beliau tidak mau disebut Ustaz, tapi insya Allah beliau memang sudah Ustaz. Jadi ibu sekalian
sekalian, tapi tidak ada yang kenal ya. Jadi memang kali di sini pengajiannya guru kita, nama guru kita Pak Ustaz Abraham. Tapi karena beliau memang kadang-kadang pada stay di Jakarta, jadi tapi kalau beliau di sini tetap ikut kakak. Kemudian ada alibasa, kemudian ada alibasa banyak kesibukan di pondok. Jadi akhirnya sesekali itu terakhir kemarin yang sudah mantap tak juga juga. Jadi tidak ada salahnya kita berbagi ilmu. Hari ini saya sengaja mendatangkan Pak Sabzani hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan kepada kita bermanfaat ya. Insya Allah bisa kita amalkan. Intinya